Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Selvina dari Ilmu Komputer. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram model komunikasi data sederhana. Mata kuliah praktikum komunikasi data, adapun dosen pengampu Dirman Eskom Mkom. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan. Sebelum kita membahas komunikasi data, kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi adalah suatu penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan, dari satu pihak ke pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan, sedangkan komunikasi data dilakukan dengan proses penyampaian informasi atau data dari satu entitas ke entitas lain. Dilakukan melalui seperti komputer maupun media elektronik lainnya. Dalam komunikasi data harus ada perangkat yang bertindak sebagai pengirim dan perangkat yang bertindak sebagai penerima pengirim. Di sini akan mengirimkan suatu yang kita sebut sebagai data. Ada 5 aspek penting yang harus diperhatikan dalam komunikasi data. Pertama adalah source, yang kedua transmitter, yang ketiga transmission sistem, yang keempat receiver, dan yang kelima destination. Setiap aspek yang ada dalam komunikasi data tersebut memiliki masing-masing. Yang pertama adalah source atau sumber data. Source atau sumber data yakni tempat utama di mana kumpulan data sekaligus informasi data dimunculkan, kemudian dikirimkan. Sumber juga bisa diartikan sebagai sumber asal dari suatu perangkat yang berfungsi untuk menginput data serupa, mengirimkannya ke tujuan penerima data. Selain komputer, data ada beberapa perangkat yang bisa kita jadikan sebagai sumber, antara lain seperti fax, telepon, telegram, dan sebagainya. Setiap sumber ini nantinya dapat menghasilkan suatu gelombang elektromagnetik. Untuk mengirimkan data, yang kedua adalah transmitter. Fungsinya untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirimkan lewat media tertentu. Bentuk asli data sebenarnya hanya berupa kode biner, yang hanya kita ketahui kode biner tersebut adalah deretan angka yang terdiri dari angka 0 dan 1. Untuk mengolah data tersebut menjadi sebuah file teks memerlukan media disebut sebagai transmitter. Transmitter ini mengakibatkan kumpulan data terlebih dahulu, kemudian mengelola dan memprosesnya sedemikian rupa. Setelah data tersebut diolah menjadi kategori teks tertentu, maka akan diubah dan dikirimkan melalui perangkat lain dengan bentuk sinyal analog, kemudian dikirimkan dan disalurkan kepada perangkat sebagai penerima data. Salah contoh dari transmitter seperti modern yang fungsinya mengirimkan digital bit stream dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Proses penyaluran tersebut dikirimkan lewat sinyal analog dari jaringan telepon. Kemudian yang ketiga adalah media pengirim atau sistem transmedia. Pengiriman atau sistem transmisi fungsinya membawa sinyal dari sumber transmitter menuju penerima. Bentuk dari transmisi seperti sebuah jalur yang sangat beragam. Ada yang tunggal dan ada yang
kompleks. Jalur tunggal balasannya hanya perlu melewati satu jaringan, sedangkan jalur kompleks memerlukan beberapa rangkaian sistem transmisi tertentu. Beberapa contoh transmitter yaitu seperti monitor media, wireless, media optical media. Yang kemudian yang keempat adalah RFID. Jika tadi kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan 4G transmitter transmission, sekarang kita akan membahas tentang receiver. Receiver adalah salah satu komponen penting yang dimiliki oleh penerima data. Informasi perangkat tersebut berfungsi untuk menerima sinyal yang telah dikirim oleh sistem transmisi. Jadi dari C ini adalah berupa data yang dikirimkan melalui transmitter ke transmission system. Dari transmission system kemudian dikirimkan ke receiver. Receiver ini menerima sinyal yang dikirimkan oleh sistem transmisi. Sinyal tersebut kemudian tidak dilakukan secara langsung karena harus melalui tahap seperti saat proses transmitter itu sedang bekerja. Penerimaan sebenarnya tidak dapat menerima data tersebut secara langsung karena data masih perlu diubah berbentuk media sedia kala. Data terlebih dahulu diproses ulang, sama seperti pada kinerja transmitter. Setelah data dapat dikembalikan terbentuk awalnya seperti sebelum dikirimkan. Pada tahap awal barulah data utuh bisa diterima ke dalam bentuk teks oleh defisien. Salah satu contoh kita akan bahas secara sederhana, misalnya di salah satu komputer ini mengetik sebuah surat, kemudian surat itu akan dikirimkan ke sebuah server. Surat ini yang kita ketahui berbentuk seperti tulisan itu akan diubah menjadi baris-baris data yang terdiri dari kumpulan-kumpulan dalam biner oleh modem. Kemudian akan diteruskan ke transmission system. Kemudian dari transmission system ini data tersebut akan diteruskan ke modem. Modem di sini kemudian mengubah kembali data yang diterima oleh data transmission system dari angka biner atau kode biner menjadi teks berubah bisa diterima kembali server. Demikianlah komunikasi data itu bisa terjadi. Sekian dari penjelasan saya tentang diagram model komunikasi data sederhana. Bila ada kesalahan kata tolong dimaafkan. Saya ucapkan dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.